Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasana Apriani dengan NIM 228519024. Di sini saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Agung Tirtayasa akan menjelaskan program tahunan Bimbingan dan Konseling di SMKN 1 Dewarjo. Disimak penjelasan berikutnya. Yang pertama ada rasional. Rasional itu sendiri berisikan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangan yang sebagaimana tercantum dalam SKKPD. Saat ini layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Dewarjo Gresik memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Tantangan melalui eksternal dari sisi eksternal yaitu peserta didik berada dalam rentang usia perkembangan remaja dihadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam skala global. Nah, dari berbagai problem yang ada masih terdapat harapan yang besar terhadap keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu dengan cara meningkatkan potensi yang dikembangkan bakat minat peserta didik seperti penulisan karya ilmiah remaja, aktif dan berolahraga, serta berbakat dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua ada dasar hukum. Dalam penyusunan program tahunan BK, maka dilandasi dari berbagai dasar hukum, yaitu pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 bab 13. Yang kedua ada TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1993 tentang GBHN yang menjelaskan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 di mana berisikan tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan konselor sebagai pendidik. Yang keempat ada Perpu nomor 48 tahun 1960 di mana tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing. Yang terakhir ada Permendiknas nomor 39 tahun 2009 di mana isi tersebut yaitu tentang beban kerja guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang ketiga ada visi dan misi BK. Visi BK itu terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik yang mandiri, unggul, terampil dalam dunia kerja. Misinya ada 3, yaitu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultural. Kedua, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha, dan industri. Yang ketiga, membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah individu peserta didik yang mengacu kepada kehidupan sehari-hari dengan bekal ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada deskripsi kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan atau need assessment. Tujuan penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan pengawasan konseling. Salah satunya dengan menggunakan instrumen inventory tugas perkembangan kebutuhan peserta didik di SMK Negeri 1 Dewarjo. ITP ini disusun sendiri oleh tim guru bimbingan dan konseling sesuai dengan lingkungan dan masalah kebutuhan yang berdasarkan pada SKKPD. Nah, ada 8 butir aspek terendah dari hasil analisis tugas perkembangan yang berasal dari 15 siswa, yaitu ke-8 butir tersebut. Yang pertama ada aspek kesadaran tanggung jawab. Kedua ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Ketiga ada landasan hidup religius. Keempat ada kematangan emosional. Kelima ada landasan hidup religius. Keenam ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Ketujuh kematangan intelektual. Dan terakhir atau ke-8 yaitu ada wawasan dan persiapan karir. Selanjutnya yang kelima ada tujuan bimbingan dan konseling. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh peserta didik atau konseling. Rumusan tujuan akan dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Berikut ini adalah rumusan tujuan BK di SMKN 1 Dewarjo.
pertama ada bidang layanan, yaitu bidang pribadi. Yang pertama ada rumusan kebutuhannya menyadari betapa pentingnya berusaha dengan sungguh-sungguh. Rumusan tujuannya itu mampu menghargai apa arti usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kedua ada memahami bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Rumusan tujuannya itu memberikan pemahaman mengenai pernikahan dan kewajiban bagi suami dan istri. Yang aspek sosial yaitu ada membiasakan diri untuk berteman dan bergaul dengan siapapun tanpa pandang bulu. Tujuannya itu mampu memahami dan menghargai ketika berteman dan bergaul dengan siapapun. Bidang belajar ada menyadari perlunya memeriksa berbagai pilihan sebelum memecahkan masalah. Tujuannya itu mampu merencanakan dalam mengambil keputusan sebelum memecahkan suatu masalah agar tidak salah langkah. Yang terakhir ada bidang layanan karir, yaitu tekun berlatih dan belajar agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Tujuannya itu dapat memahami dan merealisasikan arti dari semangat belajar dalam proses mencari ilmu agar berhasil di masa depan. Yang keenam ada action plan, yaitu rencana kegiatan, bimbingan, dan konseling di SMKN Sata Diraya Rejo. Dari ke bidang layanan itu kan ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Maka tujuannya itu memiliki, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, komponen layanan itu ada layanan dasar, layanan pemberian layanan dasar, pemberian layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang terakhir ada pemberian layanan responsif. Strategi layanan yang dipakai itu ada dari bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan konseling kelompok. Kelasnya itu kita dari ada dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Materi itu sesuai dari tujuan yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Metodenya itu ada bermain peran atau psikodrama, ada problem solving, ada permainan yang sesuai tujuan atau game, ada homeroom, dan yang terakhir ada jigsaw. Medianya bisa dari kostum, kalau bermain peran, ada dari PowerPoint, ada ATK, ada speaker dan laptop, serta alat tulis lainnya. Evaluasinya itu dari masing-masing itu memiliki evaluasi masing-masing. Evaluasi di sini yaitu mencakup bagaimana tujuan rencana ini dapat berhasil bagi peserta didik tersebut. Yang terakhir ada evaluasi. CIPP evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas. Evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan tingkat kualitas kemajuan pada kegiatan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Evaluasi CIPP ini evaluasi yang dilakukan secara kompleks, yaitu meliputi konteks, input, proses, dan produk.